Masih bersama Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu. Kita tengah di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zaid M. Bahmid. Temanya yaitu bentuk 3 karakter manusia di dalam Al-Quran. Dan kita bacakan SMS yang sudah masuk di 081119999720. Ada dari hamba Allah di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Zaid M. Bahmid yang dirahmati Allah, apakah ketiga karakter umat manusia yang Ustadz jelaskan tadi ada di dalam karakter umat Islam saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karakter ini, 3 karakter ini sangat banyak di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada yang kufur kepada Allah, membangkang kepada Allah, ya. Ada yang 50-50, ya, ketika dia susah, ketika dia fakir, ketika dia nggak ada posisi, dia pandai beribadah, begitu Allah Ta'ala rubah keadaannya, dia lupa daratan. Banyak sekarang ini, Masya Allah. Apalagi para pejabat-pejabat itu banyak yang demikian. Terkadang adzan itu mereka anggap rapat mereka itu lebih penting daripada adzan. Subhanallah. Banyak. Tapi banyak juga yang masuk yang terakhir. Nah, yang ketiga itu. Kondisi keadaan tidak mempengaruhi ibadah mereka. Ibadah mereka kepada kita. Tetap mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketiga-tiganya banyak. Yang mana yang lebih banyak? Wallahu alam. Cuma kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, Khalilan ma tashkurun. Beberapa kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Yang pandai bersyukur kepada Allah itu sedikit. Berarti yang kelompok ketiga ini sedikit. Berarti kelompok pertama, yang kedua yang lebih banyak. Insya Allah terjawab. Baik. Kembali ke SMS selanjutnya datang dari Ibu Ida dari Sulawesi Utara, Bolmong. Masya Allah. Bolmong. Dari Bolmong, Bolaan Mengunduh. Bolaan Mengunduh ya. Ya. Oke, selamat sore juga buat semua yang ada di Sulawesi Utara. Ini Ibu Ida bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Karena keadaan yang mengharuskan saya untuk membantu suami mencari nafkah dan pekerjaan itu sangat menguras tenaga dan juga waktu saya, Ustadz. Sehingga membuat saya tidak bisa lagi melaksanakan ibadah sunnah yang biasa saya lakukan, seperti sholat duha, tahajud, witir, dan puasa sunnah. Terus bagaimana ini dari segi agama, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu sekalian, para pendengar, bapak-bapak yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Bolaan Mengunduh, Masya Allah. Pertanyaan ibu ini memang Masya Allah. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membawa ini untuk menjawab supaya ibu jangan berkecil hati kalau tidak melaksanakan sunnah. Tapi sebagaimana sibuknya kita, pasti Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada kita kayak salat duha. Salat duha berapa lama sih? Paling-paling ibu kalau salat 2 rakaat, Masya Allah, paling-paling hanya 5 menit. 5 menit Ya, 5 menit. Taruhlah, kalaupun ibu bekerja di satu perusahaan, minta izin kepada mereka 5 menit, saya kira nggak apa-apa. Ada orang kadang-kadang masuk toilet 10 menit. Masa mau salat duha aja 5 menit nggak bisa. Tapi ibu nggak usah berkecil hati. Yang penting, jangan syirik kepada Allah dan perintah Allah yang wajib jangan ditinggalkan. Karena ada pernah seorang datang kepada Rasulullah dan dia mengislamkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kewajiban saya?" Rasulullah mengatakan, "Engkau harus salat 5 waktu." Kemudian karena ini orang Badui yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa menghafal, ketika Rasulullah menerangkan kepadanya tentang soal Al-Fatihah, dia nggak bisa hafal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau baca aja Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Anda bisa hafal. Dia katakan kalau itu gampang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, salatlah dan bacalah itu. Jadi berarti dia salat itu nggak baca Al-Fatihah, dia hanya baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini karena orang bodoh dari gunung. Jadi Rasulullah seakan-akan memberikan kesempatan kepada. Sesudah beberapa saat dia balik lagi kepada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pikir-pikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, semua untuk Allah Ta'ala, untuk saya mana?" Masya Allah, ini orang logikanya, karena itu memang semua bertahmid kepada Allah. Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Jadi orang Badui ini mengatakan semua itu untuk Allah, yang untuk saya mana? Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'afwanni. Kemudian dia coba di tangannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'afwanni. 10. Kemudian dia katakan, saya akan lakukan ya Rasulullah. Sesudah orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan, kalau dia lakukan yang demikian, maka dia min ahlil jannah. Berarti kalau dia salat yang wajib aja dan dia lakukan itu, dia ahlil jannah. Jadi kepada ibu yang bertanya, kalau memang ibadah sunnah tidak bisa dilakukan, ya, sebenarnya mungkin bukan tidak bisa dilakukan. Hanya mungkin karena, ya terkadang kita dipengaruhi oleh iblis. Ibu merasa capek, aduh nanti aja ini capek pulang. Apa susahnya sih kalau kita tambah aja 2 rakaat untuk salat sunnah. Tapi pun kalau ibu hanya salat yang wajib, selama tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah ibu masih tetap masuk min ashabil yamin. Asal jangan syirik kepada Allah. Artinya syirik kepada Allah, percaya kepada yang tidak-tidak. Tapi walaupun bagaimana sibuknya kita, kalau kita mau berusaha, ada aja jalannya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa sih susahnya kita tambah 2 rakaat sunnah? Apa susahnya kita salat duha 2 rakaat? Terkadang kalau kita lagi mungkin kita buka toko, menjaga toko. Kadang-kadang kita mau salat, kita takut jangan ada datang pembeli. Ya Allah, hanya 4 menit, 5 menit, taruhlah salat 2 rakaat. Pembelinya juga ini tunggu, nggak ada apa-apa. Karena rizki juga itu, kalau Allah tentukan ini rizkinya Anda, dia nggak bakal lari kemana-mana. Insya Allah terjawab. Iya. Kembali. Oh, dan pekerjaan usaha ibu itu termasuk jihad fisabilillah, masya Allah. Jihad. Ibu dapat fadilah untuk masalah itu. Tapi jangan kita artinya terus lalaikan ibadah-ibadah kita yang lain. Insya Allah terjawab. Iya. Semua terjawab. Dan kembali ke SMS selanjutnya, datang dari Ibu Endang di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, yang saya rasakan hidup ini memang anugerah yang sangat besar. Tetapi terkadang saya merasa sedih melihat saudara saya yang kalau menjalankan sholat saja masih malas. Bagaimana solusinya saya bisa menasihatinya agar bisa lebih menyentuh? Saya cinta Allah, juga cinta saudara saya. Mohon solusinya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu yang bertanya, memang benar. Siapa yang tidak mencintai saudaranya di dunia ini? Apalagi kalau saudara satu rahim. Tapi mungkin juga ini Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada ibu untuk berdakwah kepadanya sebaik mungkin. Mungkin Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengajak dia berbuat baik. Jangan kita berhenti mengajak kepadanya. Mungkin juga kadang-kadang dia kesal, dia marah. Nggak apa-apa kalau dia marah. Sabar aja. Tapi ibu ingatkan sama dia, ingatkan. Tinggal hasilnya itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Tapi jangan ibu datang kepada kesimpulan, saya sudah ingati berkali-kali, udah cukup lah. Jangan. Rasulullah SAW mengislamkan kita berapa tahun? Masya Allah. 10 tahun aja Rasulullah SAW mengajarkan soal akhlak dan tauhid. 10 tahun. Kadang-kadang kita mengingatkan saudara kita 2 kali, 3 kali begitu. Kita katakan, udahlah, saya sudah ingatkan kepadanya. Jangan, kita juga perlu sabar. Di Quran itu Allah Ta'ala menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Selalu kita panggil mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, cara yang bijaksana, cara yang akhlak yang indah. Terkadang juga mereka itu berubah dengan hidayah dari Allah Ta'ala, karena juga ada perasaan malu dengan kita berulang-ulang mengingatkan kepadanya. Dan di samping itu, ibu berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Insya Allah terjawab. Baik. Dari Bapak Hakim di Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tandanya kasih sayang Allah kepada hambanya bukan limpahan harta benda, tetapi ialah kelapangan waktu untuk beribadah, sholat berjamaah, dan dimudahkan mengamalkan yang sunnah maupun yang wajib. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah ini dari hadis? Coba ulangi. Tandanya kasih sayang Allah kepada hambanya bukan limpahan harta benda, tetapi ialah kelapangan waktu untuk beribadah,
sholat berjamaah dan dimudahkan mengamalkan yang sunnah maupun yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang benar. Artinya, tapi itu bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada terkadang Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita harta benda, membuka segala pintu-pintu dunia, terkadang untuk kita diadab oleh Allah Ta'ala. Ada di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita begini. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa tentang peringatan-peringatan Allah. Lupa tentang rambu-rambu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah Ta'ala buka semua pintu dunia untuknya. Hatta idza farihu akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka lagi asik, enak, berhura-hura, menikmati, Allah Ta'ala cabut dengan tiba-tiba. Jadi terkadang Allah Ta'ala membuka pintu dunia kepada kita juga untuk mengadab kita. Karena kita lupa daratan kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini kewajibannya selalu jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita membawa keberkahan dalam hidup kita. Kita perlu berkah dalam kehidupan kita. Dalam umur kita perlu keberkahan. Harta kita perlu keberkahan. Anak-anak kita perlu ada keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu memang tidak terbatas. Tapi jangan lupa juga, adab Allah itu sangat pedih. Jadi jangan kita hanya bergantung dengan kasih sayang Allah, kemudian kita lecehkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Karena kita berpikir, oh Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Itu namanya kita melecehkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga apa pemberian Allah kepada kita menjadi keberkahan dalam kehidupan kita dan membawa kebahagiaan. Insya Allah terjawab. Ya, kembali ke SMS selanjutnya, datang dari Ibu Yuli di Sukabumi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah melakukan nazar, tapi karena sesuatu hal saya tidak mampu melaksanakan nazar tersebut. Berdosakah saya, Ustaz? Dan bagaimana menebus dosanya tanpa saya harus melakukan nazar tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu yang bertanya, Masya Allah, kita kalau sudah nazar, kita udah nggak bisa ralat. Justru itu lebih baik kita nggak usah nazar. Kalau kita mau lakukan kebaikan, kita lakukan. Niat berbuat baik boleh. Nazar berbeda. Niat berbuat baik. Umpama ibu-ibu niat, besok insya Allah saya mau, besok saya mau ke Cikarang, karena di sana ada pengajian. Atau besok saya mau ke Cikarang karena di sana ada bazar yang membagi-bagikan kepada orang fakir. Saya ingin menyumbang. Umpama, itu dia niatkan, besok dia mau ke Cikarang, bukan nazar. Kemudian besoknya ada halangan, dia nggak bisa pergi, nggak apa-apa. Niatnya dia udah tertulis. Tapi kalau dia nazar, umpama dia katakan, kalau rumah saya laku, saya akan berangkat haji. Atau saya akan hajikan ibu saya. Rumahnya laku, dia tetap harus hajikan ibunya. Tetap harus hajikan ibunya. Kalaupun umpama ibunya meninggal dunia, sebelum dia hajikan ibunya, umpama contoh. Ya dia berangkat haji dan niat untuk ibunya. Karena Rasulullah SAW pernah kejadian, seorang datang bertanya kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku pernah nazar untuk melakukan haji, nazar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hajikanlah untuk bapakmu. Tunaikan nazar bapakmu. Jadi berarti ibu kalau sudah bernazar, tetap ibu harus lunasi nazarnya. Kalau tidak mampu, belum mampu, tunggu sampai mampu insya Allah. Tapi nazar itu tetap harus dibayar kalau itu merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terjawab. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jed M. Bamit atas kajiannya di sore hari ini, Tausiah Sore, dengan tema bentuk 3 karakter manusia di dalam Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Untuk SMS yang bisa terbacakan, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Saya Muhammad Fahri, temani Kang Yusuf, juga Fajar pamit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.